Halo, selamat sore sahabat Telogorejo. Apa kabar semuanya? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya Resi Ladina pada sore yang mendung karena habis hujan ini. Kembali lagi kami SMC Rumah Sakit Telogorejo akan memberikan rentetan edukasi menarik untuk semua sahabat Telogorejo pastinya. Nanti di akhir acara selain edukasi juga akan ada giveaway menarik. Oke, langsung saja. Selamat sore Dokter Linda. Selamat sore sobat-sobat Logorejo, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Esi, selamat sore tim. Gimana dokter kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya dokter. Amin, sehat-sehat. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa join dan berbagi edukasi dan informasi untuk seluruh sahabat Telogorejo kali ini. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi stres dan kecemasan bagi ibu pejuang 2 garis biru. Sebenarnya tergantung alatnya ya dok ya. Kalau misalnya garisnya merah ya 2 garis merah. Ya, betul. Silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak. Silakan slide. Sore ini saya akan membawakan mengenai bagaimana mengatasi stres dan kecemasan pada ibu pejuang 2 garis biru. Silakan, next. Jadi, apakah kita sering merasa sedih, tertekan, khawatir, bingung, atau marah saat kita berada dalam masa krisis? Seringkali kita merasa pada posisi seperti ini. Kita sedang menentukan tujuan, misalnya kita punya goal khusus, tetapi dengan berbagai hambatan, akhirnya kita tidak mencapai goal tersebut. Seperti misalnya kita ingin punya anak, ya kita sudah berusaha dengan berbagai cara, tetapi belum juga dikaruniai momongan. Sehingga dengan berbagai cara yang sudah kita usahakan, kita menjadi frustasi, ya menjadi sedih, sehingga akan berpengaruh kepada kesehatan psikis kita. Jadi stres itu adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi suatu ancaman, tekanan atau perubahan. Ya, jadi misalnya tuntutan dari lingkungan, kok belum punya anak, tadi ya anak 1 kok belum 2 gitu kan. Itu pasti menghantui setiap pasangan yang baru menikah atau sudah lama menikah tetapi tidak memiliki anak. Apa yang terjadi pada tubuh kita? Ketika merasa terancam, sistem saraf akan mengadakan suatu respons, akan meningkatkan hormon adrenalin dan kortison, sehingga tubuh akan mengakibatkan reaksi fight atau flight, ya, ditinggalkan atau tetap berjuang menghadapi stres itu. Kemudian tubuh akan bereaksi seperti misalnya keluhan-keluhan fisik mulai muncul, jantung berdebar cepat, otot tubuh terasa tegang, kemudian tekanan darah meningkat, ya. Dan proses ini bisa terjadi secara sangat cepat saat kita mengalami stres. Nah, pengaruh stres terhadap kesuburan dari seorang wanita, baik itu stres fisik maupun stres pikiran, ya. Jadi stres itu mempengaruhi hormon di otak tadi. Dan hormon akan diturunkan ke induk telur seorang wanita, sehingga induk telur itu tidak dapat bekerja dengan baik. Apa akibatnya? Haid seorang wanita menjadi tidak teratur sehingga akan mempengaruhi di dalam masa kesuburan seorang wanita. Penyebab stres ada beberapa macam. Pertama adalah kurangnya informasi. Seorang wanita mungkin tidak mengetahui bagaimana untuk mendapatkan anak dan sebagainya. Kemudian atau terlalu banyak informasi yang menakutkan, itu juga bisa mengakibatkan seorang menjadi stres. Ya, akan bahayanya ini, bahayanya ketika punya anak dan ketakutan misalnya nanti memelihara anak seperti apa. Ya. Kemudian tidak mengetahui hari-hari yang paling subur, sedangkan usia juga semakin bertambah, dukungan emosional kurang, jadi support sistemnya yang mungkin menuntut tetapi tidak membantu, cenderung menghakimi, menyalahkan tetapi tidak memberikan solusi misalnya. Dan juga bisa juga diakibatkan karena konflik dengan suami, keluarga, dan lingkungan. Gejala stres diantaranya adalah gejala emosi, gejala fisik, gejala kognitif, dan gejala perilaku. Kita akan bahas satu persatu, silakan. Gejala emosi, misalnya mudah gusar dan frustasi, gitu ya, gampang marah, suasana hati mudah berubah, misalnya kadang sedih, kemudian kadang gembira berlebihan, gitu kan, jadi emosi menjadi labil, rendah diri, tidak percaya diri, merasa tidak berguna,
merasa tidak ada harapan dan tidak bisa berkontribusi sesuatu misalnya. Kemudian bingung, pada beberapa kasus menjadi hilang kendali, ya, karena tidak bisa mengendalikan emosinya, jadi bisa marah-marah, ya. Gejala fisik antara lain bisa lemas, pusing, otot tegang dan nyeri, gangguan pencernaan misalnya mual-mual atau muntah-muntah, kemudian tadi jantung berdebar-debar, terasa sesak, bisa mengakibatkan juga gangguan tidur misalnya, sulit tidur, sulit memulai tidur, ataupun ketika tidur menjadi terbangun sehingga tidurnya tidak berkualitas, tidak deep sleep seperti itu, dan bisa mempengaruhi juga gangguan haid. Gejala kognitif yang bisa muncul adalah sering lupa. Jadi meletakkan barang-barang, kemudian mengingat nama-nama orang, memori dan sebagainya. Kemudian sulit konsentrasi, sulit fokus pada pekerjaan maupun pekerjaan rumah tangga, ataupun misalnya ketika membaca sesuatu tuh nggak ada yang masuk sama sekali. Kemudian merasa pesimis, sulit mengambil keputusan penting dan pandangan negatif. Gejala perilaku yang muncul misalnya tidak mau makan, ya, atau sebaliknya makan berlebihan untuk mengatasi stresnya itu, pelariannya ke makanan. Kemudian tidak bertanggung jawab, segala apa yang dilakukan tidak selesai, tidak menuju ke tujuannya. Kemudian gelisah, atau pada beberapa orang mengalihkannya dengan konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, stres dan kecemasan, stres ini berhubungan dengan rasa frustasi. Jadi rasa frustasi misalnya, seseorang itu membayangkan, oh setelah menikah, dia akan punya anak, kemudian membesarkan anak dan sebagainya. Tapi justru ketika memiliki anak pun dia juga belum punya anak nih, gitu ya. Jadi timbul rasa frustasi karena harapan dan keinginannya tidak nyambung dengan yang terjadi pada kenyataan yang dihadapinya. Dan gejala kecemasan bersumber dari kekhawatiran, ketakutan dan putus asa yang tidak memiliki penyebab yang pasti. Jadi kalau orang cemas itu lebih cenderung, wah aku nanti selamanya mungkin nggak bisa punya anak dan sebagainya, seperti itu. Sedangkan terapi untuk mengatasi stres dan kecemasan ini adalah beberapa, misalnya perubahan gaya hidup dengan teknik relaksasi, psikoterapi, dan dengan medikamentosa. Kita akan bahas dari perubahan gaya hidup. Olahraga teratur. Jadi dengan olahraga teratur, misalkan jalan kaki selama 15 menit setiap hari secara kontinu, ya, itu akan meningkatkan hormon seperti misalnya tadi serotonin, ya, kortisol dan sebagainya, supaya pasien itu tidak merasa sedih, tidak merasa putus asa dan tidak merasa frustasi, ya. Kemudian pola makan dengan gizi seimbang, mempersiapkan kehamilan dengan makanan-makanan yang bergizi, kemudian juga dengan menghindari alkohol, ini yang penting, dan juga zat-zat adiktif seperti nafsa, narkoba dan sebagainya. Mengatur pola tidur, ya, jadi misalkan jam 9 malam HP, TV, laptop semua sudah mati, gitu kan, supaya bisa relaksasi untuk tidur. Kemudian kita membatasi informasi juga. Banyak informasi yang kadang-kadang justru membuat kita menjadi stres, menjadi kecemasan kita meningkat, gitu, karena kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, karena kita takut seperti informasi yang kita dapatkan. Kemudian melakukan kegiatan yang disukai, gitu ya, hobi, sehingga membuat hati kita menjadi, suasana perasaan hati kita menjadi senang. Teknik relaksasi bisa dilakukan dengan meditasi, dengan aromaterapi, dengan yoga dan sebagainya. Meditasi yang sederhana misalnya tutup mata, tarik napas panjang, kemudian keluarin pelan-pelan. Dengan teknik relaksasi ini akan membantu peredaran darah kita lancar, ya, sehingga keluhan-keluhan fisik yang muncul karena peredaran darah yang tidak lancar menjadi berkurang. Ya, biasanya mungkin Bapak Ibu merasa tegang, ya, merasa sakit di lutut dan sebagainya, di sendi-sendi. Dicoba dengan teknik relaksasi, itu yang paling dasar sekali, yang paling gampang dilakukan. Waktu kita ngantri, waktu kita menunggu sesuatu, atau waktu kita mendapatkan berita sesuatu, gitu ya, membuat kita menjadi kaget dan sebagainya, coba teknik relaksasi selama 5 menit dan bisa dilakukan berkali-kali sepanjang hari. Dengan psikoterapi, apabila Bapak Ibu tidak dapat melakukan tadi, ya, misalnya dengan sudah perubahan gaya hidup, dengan relaksasi, masih ada keluhan mengenai stres dan kecemasannya, bisa dilakukan psikoterapi, misalnya konseling dengan psikiater ataupun dengan psikolog.
di mana nanti di dalam psikoterapi itu akan diajarkan pandangan positif dalam segala kondisi, ya. Kemudian fokus pada tujuan, terutama untuk memiliki anak, dan menimbulkan pola perilaku yang lebih baik. Jadi tidak menjadi cemas, tidak gelisah dan sebagainya. Oke, terima kasih Dokter Linda untuk materinya. Menarik sekali ya Dok, karena bisa dibilang zaman sekarang ini apa-apa itu kan dikomentarin ya Dok ya. Ya, Setelah betul. menikah ditanya kapan punya anak. Nah sebenarnya ada nggak sih Dok bagaimana cara merespon atau dalam kita beraksi ketika ditanya kapan punya anak dan itu misalnya sudah lebih dari 2 tahun menikah gitu. Bagaimana cara kita bereaksi akan hal itu karena bisa dibilang memilih memiliki anak atau tidak itu kan bisa menjadi haknya setiap orang ya Dok ya. Tidak dipaksa ya harusnya ya. Ya, tetapi jika memang orang tersebut memang sudah berusaha dan sedang ingin melakukan program dan selalu ditanya seperti itu, bagaimana Dok kita bereaksi seharusnya? Ya, kita cukup menjawab, misalkan kita sudah berusaha gitu kan, kita sudah melakukan usaha ini, tetapi memang belum mendapatkan kesempatan untuk punya anak selama ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan orang sekeliling kita atau siapapun itu tidak menjadikan beban buat kita. Jadi semua itu kembali ke respon kita. Ya, orang bisa nyinyir misalnya kayak gitu ya Mbak ya, bisa usil misalnya, mau tahu aja gitu kan, mau tahu urusan kita dan sebagainya. Kita bisa berespon misalnya dengan tetap tenang, kemudian ya kita menjawab dengan apa adanya apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Dan kita tidak memasukkan komentar orang itu ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, ya, karena itu akan menambah beratnya pikiran bawah sadar kita. Nah, itu yang akan nanti terus kita nggak bisa tidur, cemas dan sebagainya. Oke. Buat santai gitu kan. Orang bisa berbicara, bisa komentar dengan macam-macam, tetapi respon kita itu yang menentukan kita stres atau enggak. Ada afirmasi khusus nggak sih Dok untuk diri sendiri? Ya, jadi lebih percaya diri gitu kan. Segala usaha yang sudah dilakukan, setiap usaha itu pasti kan ada gagal atau berhasil. Jadi kita harus terima konsekuensinya. Jadi apapun hasilnya nanti yang kita dapatkan, kita sudah berusaha. Jadi tetap tenang, tetap saya bisa, misalnya apapun yang terjadi, saya tetap akan bisa menghadapinya seperti itu. Baik, kita lanjut nih Dok tentang materi yang tadi. Sebenarnya kalau sedang program hamil nih Dok, misalnya pasien tersebut memang sudah sering konsultasi dengan dokter spesialis kejiwaan nih, dan memang sering mendapatkan obat antidepresan gitu. Nah, kalau selama program hamil, apakah ada obat-obat yang memang tidak diperbolehkan untuk pasien Dok? Yang berhubungan dengan ini ya Dok ya, psikologi gitu Dok, atau kejiwaan. Jadi ada obat-obat yang memang misalnya dengan dosis besar tidak bisa kita berikan, tetapi kita akan sesuaikan. Ya, jadi untuk mengatasi kegelisahan, sulit tidur dan sebagainya, kalau itu tidak kita berikan, seorang ibu dalam kondisi hamil dengan perubahan hormon dan sebagainya juga akan berpengaruh kepada kejiwaan. Jadi tetap kita berikan, tetapi dengan dosis kecil. Dan obat-obat yang kita berikan adalah obat-obat yang aman. Oke, harus tetap dalam pantauan dokter gitu ya Dok ya. Baik, kalau dari dokter sendiri nih, ada pengalaman khusus nggak Dok dari pasien yang memang mereka sedang program hamil dan kemudian memang psikologinya terganggu, kemudian datang ke dokter kejiwaan, biasanya apa sih Dok yang menjadi beban tersendiri dari pasien tersebut sehingga sampai ke harus konsultasi ke dokter spesialis kejiwaan? Ya, karena mungkin sudah 2 tahun sampai 10 tahun pasien tersebut tidak bisa memiliki anak dan sudah berusaha, ya, sehingga itu menimbulkan frustasi gitu kan. Jadi bayangan dia sudah memiliki anak setelah menikah, ternyata tidak memiliki anak gitu kan, kecewa, frustasi, kemudian mungkin juga mereka sudah berusaha berobat gitu ya, sudah memeriksakan diri gitu kan,
ternyata ada sesuatu yang baik itu pasangannya, baik suami maupun istrinya yang mengalami kendala dan sebagainya. Jadi itu menimbulkan beban gitu kan. Jadi karena stigma di masyarakat tuh kalau belum punya anak tuh berat gitu kan mungkin, dan itu akhirnya menimbulkan tadi keluhan psikis, keluhan fisik yang muncul dan yang membuat mereka untuk mencari konsultasi ke dokter jiwa. Oke, mungkin kita agak menarik jauh nih dok, sebelum pernikahan nih, kita mulai dengan akan memulai pernikahan. Itu kan sekarang itu ada premarital check up ya dok ya. Untuk laki-laki dan perempuan sendiri, apakah dari sisi psikologi itu baik untuk dilakukan atau tidak dok? Mengingat nanti kan pasti setelah menikah kalau misalkan terjadi sesuatu, jadi seperti ini salahmu gitu. Ya, kan ada beberapa pemeriksaan yang memang dalam premarital check up itu ya, misalnya tentang kesuburan dan sebagainya, itu dari fisiknya. Tetapi dari psikisnya juga perlu mungkin ya Mbak ya, mungkin ketika mereka melakukan sebelum menikah, apakah mereka sudah mempunyai kecemasan dan sebagainya, kemudian ataukah sudah mempunyai riwayat sebelumnya memakai alkohol dan sebagainya, kemudian juga pernah menggunakan obat-obat antidepresi, anti cemas dan sebagainya. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan kita bisa melihat kejiwaannya, kecenderungannya nanti seperti apa. Itu bisa kita lakukan sebelum menikah. Kalau dari cerita dari mungkin pengalaman dokter nih dok, apakah ada pasien yang kemudian setelah program hamil kemudian gagal berkali-kali gitu dok? Misalnya katakanlah IVF ya dok ya. Apa yang kemudian yang disampaikan dokter untuk orang tersebut bisa bangkit kembali dan mau untuk mencoba kembali dok? Ya. Jadi apabila orang tersebut sudah berusaha berkali-kali tidak mendapatkan hasil yang diinginkan ya, tidak bisa hamil, tentu kecewa ya, karena kan memakan waktu berbulan-bulan. Sehingga kadang-kadang pada beberapa pasien itu menjadi tidak konsentrasi, tidak bisa bekerja, sulit tidur dan sebagainya. Nah, pada saat itu kita memberikan pendampingan baik itu dengan konseling, dengan psikoterapi, dan kalau memerlukan obat akan kita berikan dengan obat. Jadi supaya paling enggak dia lebih tenang gitu, kita bantu juga dengan relaksasinya, kemudian supaya tidurnya teratur gitu kan, sampai kemudian rasa pesimis, rasa frustasi, gagal itu berubah menjadi semangat berpikir positif supaya bisa mencoba lagi. Ya, tentunya dengan kita berpikir positif dan kemauan yang kuat, pastinya hasilnya juga tidak akan mengecewakan ya dok ya. Ya, betul. Dan dengan kita misalnya nih kita akan program hamil dengan memilih rumah sakit atau dokter-dokter yang memang sudah expertnya gitu betul. Ya dok ya. Ikhtiar kita tuh akan menghasilkan, pastinya dengan harus positive thinking gitu ya dok ya. Betul. Iya, kalau mungkin dari dokter sendiri, apakah ada pesan nih untuk semua para pejuang 2 garis biru dalam akan memulai programnya atau sudah memulai dan atau sempat gagal gitu dok? Mungkin ya. Pesan untuk pejuang 2 garis biru ini? Iya, yang pertama tetap fokus ya, kita kan berusaha untuk memiliki anak ya, sehingga pikiran kita, kemudian perhatian kita, usaha kita yang kita keluarkan fokus ke situ. Di dalam perjalanannya memang akan mempengaruhi, akan mendapatkan hambatan seperti misalnya tadi stigma atau dukungan yang negatif gitu ya, yang kata-kata yang negatif dari sekitar kita. Tapi kita tetap fokus, kita ingin punya anak, kita tetap rileks, kemudian kita tidak stres, tidak frustasi, sehingga tidak menjadi cemas dan mengganggu kehidupan kita sehari-hari termasuk di dalam program untuk punya anak. Jadi tetap fokus, tetap semangat. Bisa dibilang saat ini untuk apa ya dok ya, tentang kapan punya anak atau step kehidupan itu selalu ditanyakan, apalagi dengan adanya sosial media yang dimana kadang kita compare kehidupan kita dengan orang lain, dengan kita melihat
kok sudah punya anak, keluarganya bahagia seperti itu, dan sedangkan kita belum. Nah, sebenarnya bagaimana ya dok ya cara kita pun juga mengafirmasi diri kita tentang sosial media itu dok? Ya, jadi pertama memang harus batasi ya. Kita men-screening apapun itu dari sosial media, dari pengaruh-pengaruh lingkungan gitu kan, dari komunitas-komunitas yang kita ikuti gitu kan. Kalau memang itu tidak mendukung kita, membuat kita menjadi berpikiran negatif, tinggalkan. Ya, jadi kita juga batasin sosial-sosial media yang kita ikutin misalnya ya, baik itu di segala macam platform gitu kan. Pilih konten-konten yang bisa membuat kita menjadi positive thinking. Jadi itu semua sebenarnya bergantung ke kita sendiri. Kita yang harus bisa men-screening, kita yang bisa batasi informasi. Paling aman ini ya dok ya, follow jajanan-jajanan. Follow Telegorejo. Follow tentang makanan-makanan itu kan kita nggak bisa compare ya dok. Ya, ada beberapa orang yang drama Korea boleh gitu kan. Ya, drama Korea. Ya. Oke, Dokter Linda sendiri Instagramnya apa nih dok? Mungkin kita nanti bisa follow-follow dan cek nih dok. Linda Kartikasari. @linda_kartikasari. Oke, sahabat Telogorejo juga bisa follow Instagram Dokter Linda di @Linda Kartikasari. Oke, next ada pertanyaan nih dok. Bagaimana cara menyemangati pasangan karena tak kunjung hamil? Mungkin bisa dibilang 11-12 sama pertanyaan yang sebelumnya ya dok ya. Iya. Jadi tidak menuntut atau tidak menyalahkan dulu ya. Jadi saling berdua ini tidak menghakimi. Oh kamu yang nggak subur gitu kan. Saya tuh keturunannya anaknya banyak, kamu yang enggak gitu. Jadi berdua harus sepakat untuk berusaha bersama-sama. Hasil apapun harus diterima gitu. Jadi harus menyiapkan mental. Sehingga ketika gagal dalam satu program bisa dilanjutkan program yang lain gitu semuanya. Jadi tidak langsung udah nggak usah seperti itu, akhirnya jadi putus harapan. Oke, penting itu ya dok ya. Yang pertama banget. Tidak boleh saling menyalahkan. Betul. Oke, baik dokter. Sebelumnya dari dokter sendiri dok, sebelum kita closing, adakah pesan take home message ini dok untuk sahabat Telogorejo? Ya, bagi para pejuang 2 garis biru, baik ibu dan bapak yang belum punya momongan atau sedang berusaha untuk mendapatkan momongan kedua dan ketiga, tetap semangat supaya tidak stres, tadi fokus pada tujuan, kemudian melakukan hal-hal tindakan seperti yang biasa kita lakukan, kemudian batasi informasi, atur pola tidur, kemudian menjauhkan hal-hal dari pikiran negatif dan sebagainya. Ya, seperti itu sehingga nanti bisa melakukan program dan mengikuti setiap ketentuan-ketentuan misalnya dari dokter gitu kan, meminum obat-obat vitamin-vitamin dan kemudian juga menjaga pola makan seimbang supaya bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Dokter Linda, terima kasih atas edukasi dan informasinya. Jangan lupa untuk seluruh sahabat Telogorejo follow Instagram kita di @rs.telogorejo dan juga channel YouTube kita di SMC RS Telogorejo. Dokter Linda sehat selalu. Terima kasih sekali lagi dokter. Selamat sore. Selamat sore.